ini walaupun kita melihat di Piala Dunia Qatar sudah kalah, bahkan Arab Saudi euforia ketika menang yang pertama, ada yang dapat mobil mewah sangat luar biasa ketika bisa mengalahkan Argentina. Menang dari segi pertandingan Piala Dunia, tetapi Qatar itu menang ketika mereka bisa memperkenalkan agama Islam yang sebenar-benarnya kepada dunia luar. Mereka bisa memperkenalkan Islam yang sebetulnya yang bagaimana. Dan banyak kita dengar sebelum pertandingan dimulai sudah 500 lebih masuk Islam. Dan bahkan mereka tertarik dengan sendirinya mempelajari Islam, datang ke masjid yang megah di sana, berfoto. Artinya apa? Mereka senang dengan Islam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Kemenangan dalam sebuah kompetisi itu tidak dilihat di awal. Akan tetapi kemenangan sebuah kompetisi itu sangat ditentukan di detik-detik terakhir. Kadang-kadang walaupun kan imbang 2-2, 1 menit di terakhir ketika tambahan dia bisa menghasilkan gol, maka dia akan jadi menang di detik terakhir tersebut. Walaupun permainan di awal sangat luar biasa. Maka begitu juga konteks ketika kita beragama ini. Ada doa juga yang lain yang selalu kita baca. Tsabbit qalbi ala dinik. Kenapa kita juga selalu diperintahkan oleh Rasulullah untuk kita berdoa? Ya Allah, tsabbit qalbi ala dinik. Tetapkan hatiku itu dalam agama. Karena berpotensi di penghujung kita tidak lagi dalam agama Islam. Ada potensi. Maka kalau misalnya kita melihat banyak juga di Indonesia ini orang Islam yang keluar dari Islam dan bersyukur di sisi yang lain di Eropa bahkan di luar Indonesia ternyata berbondong-bondong orang masuk ke Islam. Maka peran dari doa itu sangat menentukan juga ketika kita mendoakan tsabbit qalbi ala dinik, ya Allah tetapkanlah hati kami ini dalam agama. Misalnya sekarang kita bersyukur kita bisa sholat asar secara berjamaah. Tapi di penghujung kita masih juga belum tahu. Mana tahu nantinya kita ditakdirkan di posisi yang tertinggi, punya jabatan yang sangat luar biasa. Semakin hari kita juga semakin sibuk. Tidak sampai ada di salat berjamaah. Kemudian salat nanti agak terlambat. Apakah itu juga akan menandakan satu kebaikan kepada kita terhadap agama? Itu juga belum. Maka salamatan fid din ini selalu kita doakan. Ya Allah, semoga kami selamat dalam agama dan selamat ketika kita kembali kepada Allah. Maka dalam ayat ketika digambarkan qalbun salim, jiwa yang sejahtera, salim kan makna daripada selamat. Bagaimana jiwa itu dikatakan selamat ketika kita meninggal? Kita tetap meninggal dalam agama Islam. Maka Nabi Allah Yaqub, hal yang terpenting yang beliau pesan kepada anak-anak beliau adalah penguatan agama. Idza hadara Yaqub al-maut qala banihi ma ta'buduna min ba'di. Yang ditekankan apa? Kira-kira kamu akan sembah apa kalau aku sudah tiada? Penguatan agama. Jadi ketika kita berdoa ya Allah salamatan fid din, berilah keselamatan kepada kami dalam agama, termasuk kita ini diberi kokoh di dalam melaksanakan agama Islam. Bukan berarti ada sendi-sendi yang lemah kita dalam Islam. Kemudian ketika kita melihat ayat-ayat Al-Quran, Allah menyebutkan inna dina indallahi Islam, bahwa agama yang paling benar di sisi Allah itu adalah Islam. Dan di ayat yang lain, wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kalau misalnya ada orang yang mencari agama selain dari agama Islam, Allah tidak akan terima agama tersebut. Walaupun kadang-kadang sekarang kan ada yang mengatakan dalam tanda petik kan semua agama sama. Hati-hati. Kalau kita mengiyakan semua agama sama, itu perlu dipertanyakan akidahnya. Tidak ada istilahnya semua agama sama. Ya, kalau semua agama sama menurut penganutnya. Ya, kalau
Tetapi kita Islam harus konsisten. Tidak boleh mengatakan agama yang lain juga benar, tidak boleh. Karena dalam prinsip kita sebagai orang Islam, ketika dipertegas oleh Allah dalam ayat Al-Quran, wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Tidak diterima dan konsekuensinya di akhirat akan menjadi orang-orang yang